Qala Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidati fi daraini amin ila anqal. Laisa kullu man thabata takhsisuhu kamula takhlisuhu. Ini lanjutan dari yang kemarin. Ada orang yang diberi oleh Allah karamah. Kejadian-kejadian yang luar biasa terjadi pada dia. Kelebihan-kelebihan. Itu namanya takhsis. Allah yakhussuhu. Allah telah mengkhususkan untuk hamba tersebut dengan kejadian-kejadian yang luar biasa. Apakah dia bisa pergi ke Mekah setiap saat atau berjalan di atas air atau macam-macam. Itu takhsis. Allah khususkan hamba ini dengan kelebihan semacam itu. Akan tapi apakah jaminan orang begitu pasti orang istimewa? Ibn Athaillah tambah dalam hikmah ini. Laisa kullu man thabata takhsisuhu. Tidak jaminan orang yang sudah punya kelebihan kekhususan semacam itu kamula takhlisuhu telah sempurna kalau dia itu punya ketulusan kepada Allah. Belum tentu itu adalah waliullah. Ini jangan sampai kita hanya berbangga dengan keramat-keramat dohir semacam itu. Sementara batinnya kropos. Makanya bisa jadi orang-orang yang seperti itu, yang diberi oleh Allah kelebihan-kelebihan yang katanya disebut keramat, sebetulnya bukan sebuah karomah, bahkan ihanah, penghinaan. Karena apa? Dia tidak sadar akan menjadikan dirinya sombong, berbangga-banggaan dengan yang namanya karomah. Sementara karomah itu bagaimana? Karomah itu hanya akan terjadi kepada orang yang betul-betul dekat kepada Allah. Dan seorang kekasih Allah itu kalau keramatnya diketahui orang itu malu dia. Bukan pamer. Bukan cerita saya punya karamah begini-begini, nggak ada. Dan mereka tidak pernah tergiur dengan karamah. Bahkan karamah itu kejadian-kejadian yang luar biasa yang bisa ia saksikan dan yang terjadi pada dirinya. Dia tuh ketakutan. Dengan yang demikian itu ketakutan. Karena apa? Takut dia tergiur, bangga sehingga tidak sampai kepada Allah. Ma saddana an liqa'il mahbubi illa wuqufuna bi ghairihi. Tidak ada yang menghalangi seorang hamba sampai kepada terkasihnya, yakni Allah, kecuali di saat ia tolah-toleh kepada yang lainnya. Menuju kepada Allah, enggak boleh terpesona dengan yang namanya karomah. Jadi karomah itu bagi kekasih Allah tidak dianggap sama sekali. Bahkan bagi mereka sebagai ujian. Ujian ini kalau sampai saya noleh ke karomah, runtuh saya nggak sampai ke sana, gagal saya. Sehingga mereka itu dengan keramah yang terjadi pada dia itu disembunyikan. Maka Ibn Athaillah As-Sakandari menjelaskan dalam kitab Lataiful Minan, kita perlu membaca sedikit di sana yang dinukil juga oleh Dr. Buti, bahwasanya begini bunyinya, walhasil, kesimpulannya, anna man kana minal ma'dudina minal awliya'i, kalau ada orang yang dihitung, dianggap sebagai waliullah, in kana minal mu'minina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal qadari khairi wa syarrihi, kalau memang dia termasuk orang ahli iman yang memenuhi syarat-syarat iman kepada Allah, Rasulullah, malaikat Allah, kepada kitab Allah, Rasul Allah, dengan qadar baik buruknya, muqiman, dia melaksanakan lima aujaballahu alaihi, apa yang telah Allah wajibkan kepadanya, tarikan lima nahahullahu, dan meninggalkan apa yang Allah larang anhu dari hal tersebut, mustakthiran min ta'atihi, memperbanyak kepatuhan taat. Lah ini kalau memang ada orang yang selama ini punya keramat, kelebihan seperti itu, lalu dianggap wali, kalau memang dia imannya benar, kemudian dia rindu melakukan ketaatan, jauh dari kemaksiatan, fahuwa min awliya illahi subhanahu wa ta'ala, dialah awliya, waliullah yang sesungguhnya. Wa ma dhahara alaihi minal karomati, kalau tampak karomah kejadian yang luar biasa kalau tampak pada hamba tersebut, allati lam tukhalif syar'a, kalau memang tidak melanggar syariat, hal yang wajar-wajar saja, fahuwa mauhibatun minallahi, dia adalah karunia agung dari Allah. Naam, la yahillu li muslim ayyunkiraha, enggak boleh kita mengingkari kalau memang orangnya soleh, ahli ibadah, jauh dari kemaksiatan, masya Allah,
Kalau terjadi sesuatu yang luar biasa dari dia, awas hati-hati. Jangan berani-berani ingkar. Tapi kalau modelnya model begitu, taat kepada Allah enggak, syariat dibikin main-main, ingkari nggak apa-apa model manusia begitu. Sebab syaratnya karamah yang sesungguhnya harus terjadi pada seorang yang patuh kepada Allah. Kalaupun dia bermaksiat, dia tidak akan bangga dengan kemaksiatannya. Wa man kana bil aqsi, kata Ibn Athaillah As-Sakandari langsung ini. Ibn Athaillah As-Sakandari menjelaskan dalam kitab lain selain Hikam. Wa man kana bil aqsi hadhihi bi aqsi hadhihi sifati. Barang siapa yang kebalikan dari sifat-sifat tersebut, tapi kok dia kayak punya keramat. Dikerumunin orang, doain orang langsung sembuh, tapi dia kurang ajar dengan syariat Nabi Muhammad. Awas, langsung dicap oleh Ibn Athaillah As-Sakandari. Falaisa min awliyaillahi, bukan waliullah. Walaisat wilayatuhu rahmaniyah, bukan walinya Allah. Tapi itu bal asyaitaniyah, dari syaitan itu. Makanya ini rumus ini, jangan macam-macam. Anggap wali orang kurang ajar. Anda merendahkan kekasih Allah, nilai di hadapan Allah. Allah ngangkat kekasih orang nggak benar, orang kurang ajar sama syariat Allah, nggak mungkin. Itu musuh Allah, syaitan. Wa karamatuhu, kalau ada kejadian yang luar biasa terjadi padanya, itu min talbisi syaitan, daripada tipunya setan. Setan yang mengkaburkan, biar orang pada tertipu, ngagumi dia, paling tidak yang terjumus ke neraka ya orang itu. Alaihi, terhadap dirinya, wa alan nas, orang lain pada tertipu. Makanya tertipu, dianya tertipu ngaku wali, merasa kekasih Allah padahal dia musuh Allah. Orang yang di kiri kanannya, pengikutnya ngagumi dia. Sehingga apa? Ngentengin syariat. Karena apa? Dia bukan kekasih Allah yang sesungguhnya, dia sering ngentengin syariat. Sehingga muncul murid-murid pengikut yang juga ngentengin syariat. Tidak mengagungkan syariat Nabi Muhammad, main-main syariat, dan ini muncul macam-macam semacam itu. Dan itu akan ada setiap zaman, diisyaratkan oleh Ibn Athaillah. Ada, tentu ada, setiap zaman ada orang sudah dianggap kayak wali, melanggar syariat. Yang ditiru orang apa? Bukan kebaikannya, jeleknya. Hati-hati model manusia semacam ini. Nih, walaysa hadza bigharib wala mustangkar. Hal yang semacam ini tidak aneh, tidak perlu diingkari, karena fakatsiru minan nasi mayangkunu makhdu man kana makhduman bi khadimil jinni. Hal semacam ini nggak usah bingung, ada di alam nyata ini. Jadi Ibn Athaillah As-Sakandari bukan sekedar khayal nih. Ada orang model begitu, bisa ini sembuh, ini begini, kayak punya keramat. Tapi dia urusannya sama jin. Obi akthar, atau banyak jin. Wa yakhdumunahu fi tahsili ma yashtahihi. Rupanya jin itu membantu dia untuk menunaikan apa yang dia inginkan. Urusannya dengan urusan seperti itu, naudzubillah. Wa rubbama kana muharraman minal muharramati, bahkan mungkin melakukan suatu keharaman-keharaman. Waqad qaddamna, dan sudah diterangkan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari, termasuk dalam hikmah disebutkan annal mi'yar alladzi la yazighu, satu tolak ukur yang tidak akan orang meleset, nggak akan sesat, wal mizanul ladzi la yajur, dan satu timbangan yang tidak akan salah, tidak akan, kan timbangan ada yang salah ya, yang nggak akan salah ukurannya, ngukur wali apa? Wal mizanul kitabi was sunnati, yaitu kalau orang berpegang dengan kitab Allah dan sunnah Nabi Muhammad, yang sunnah Nabi Muhammad dan kitab Allah dijelaskan para ulama, berpegang dengan syariat, intinya begitu. Itu baru wali. Kalau enggak itu jangan dianggap wali, biarpun seluruh negeri itu menganggap dia wali, jangan percaya. Sudah selesai. Biar enggak repot. Oh, sudah perilakunya, pikirannya ngaco, omongannya enggak karu-karuan, dianggap wali. Anda jerumuskan orang, apalagi Anda kukuhkan, oh dia wali. Terus kok ngomongannya begitu? Kita belum nyampe. Ajaran Nabi Muhammad enggak ada yang enggak nyampe. Mudah. Faman kana muttabi'an lahuma mu'tamidan alaihima, barang siapa orang yang punya keramat dan dia berpegang kepada kitab dan sunnah,
bersandar kepada sunnah dan kitab Allah, fa karamatuhu wa jami'u ahwalihi rahmaniyah, maka semua keramat-keramat dan apa yang terjadi pada dia adalah dari Allah, rahmaniyah. Wa man lam yatamassak bihima, yang enggak mau berpegang dengan kitab Allah dan sunnah Nabi Muhammad, enggak mau berpegang dengan syariat. Wali kok ngentengin syariat? Hati-hati. Walam yakif inda hududiha, enggak mau berhenti atas kepada batasan-batasan syariat, haram masih diterjang. Ngentengin syariat, kalau sudah ngentengkan syariat itu pasti ngelanggar. Bahkan enggak ada kecemburuan kepada syariat. Kalau orang yang begini apa? Fa ahwaluhu syaitonah, itu dari syaitan modelnya begitu itu. Nah, kemudian kita sambungkan dengan bagaimana ukuran wali itu, bukan omongan kami, omongan wali juga, wali yang sesungguhnya. Ini yang berkata adalah Imam Ar-Rifai, Ahmad Rifai, wali besar. Bain Said Ahmad Rifai bercerita bahwasanya, ijtahid bihidayatil haqqi, hei para santri, ulama, ustadz, ijtahid, berusahalah engkau. Berusahalah engkau bihidayatil khalqi, untuk memberikan petunjuk, maksudnya memberikan ilmu, mengajar al-khalqi, makhluk Allah, ila tariqil haqqi, ke jalan Allah. Wala targhab, hei santri, wala targhab, jangan engkau menginginkan, jangan yang kau impikan, wala targhab, jangan kau menunggu-nunggu. Apa itu? Fil karomati wa khawarikil adati, jangan kamu tuh berangan-angan pengen punya khawarikul adah, pengen punya kejadian yang luar biasa. Kalau ngomong gini jadi ini, jangan mikir itu. Sudahlah, berpikirlah engkau untuk berdakwah, ngajari orang, selesai. Enggak usah berpikir Anda bisa terbang, ya naik pesawat saja, beli tiket 500.000 sampai Pontianak, sampai Banjarmasin, sampai puasa setiap hari biar bisa makan api, makan soto, bukan makan nasi, makan api aneh-aneh, jalan di atas air, naik perahu. Nggak usah, jangan, maka santri jangan pikir yang aneh-aneh begitu, keramat-keramat model begitu. Ini nggak usah, istiqomah. Fa innal awliya'a, sebab sesungguhnya para waliullah itu yastatiruna minal karomati, menutup keramatnya dari mata orang, menyembunyikan karomatnya yang Allah berikan kepadanya. Kama tastatirul mar'atu minal haidi, seperti perempuan menyembunyikan darah haidnya, malu. Bahkan Dr. Bukti waktu mensyarah ini menjelaskan, ada orang hari ini itu setiap hari nggak pernah punya rasa malu, cerita, alhamdulillah semalam saya ketemu Rasulullah, dikit-dikit ngaku ketemu Rasulullah. Lah kok diobral begini? Kalau memang dia waliullah tuh malu menyampaikan begitu, karena bisa masuk wilayah sombong, macam-macam. Kalau memang itu antara dia dengan Nabi Muhammad, dan kalau memang pertemuan dengan Nabi betul dalam mimpinya, akan disembunyikan. Ini ada spesial dengan orang yang sangat dicintainya. Ini obral nih. Dr. Bukti menyinggung masalah ini ada. Dan kelihatannya di tempat beliau ada orang macam begitu. Bahkan sudah berlebihan, kadang-kadang ngomong, semalam aku ketemu Nabi secara langsung. Kemudian kalau ziarah kubur Nabi aku ngobrol di dalamnya. Wah, macam-macam. Wah, serem banget dia. Pendusta-pendusta ini. Jangan percaya yang begini. Kalau orang ngobrol itu tanda bohong. Sebab betul wali, kata Syekh Ahmad Rifai, kita ikut kaidahnya beliau. Kalau memang dia punya keramat, disembunyikan, bahkan mungkin dilemparkan orang tuh. Padahal dia melakukan bagaimana? Ada orang kayak yang berbuat itu. Padahal dia melakukan, ada orang. Iya, dia orang juga. Cuma tidak pernah ngomong, aku yang melakukannya. Oh, sekarang rebutan keramat malahan. Kalau bukan kekasih Allah dilempar. Ya, suatu ketika ada orang diberi Allah karamah semacam ini. Ada satu orang menginginkan bahasanya ingin memindah sesuatu dan sangat darurat, sangat ini. Rupanya dia bisa karena diberi oleh Allah kekuatan suatu dipindah. Hajat yang perlu dipindah tiba-tiba datang situ. Heboh rame. Siapa ini? Enggak ngaku. Mungkin ada orang. Saya ngelihat ada orang tadi jalan ke sini. Ya dia sendiri maksudnya, enggak pernah ngomong. Oh, itu saya, keramat saya. Enggak ada hari ini ngaku-ngaku. Bahkan yang serem lagi, dia melakukan satu tindak yang tidak baik agar menutupi kasyafnya. Karena dia suka kasyaf kalau lihat. Ini aneh-aneh ngaku-ngaku kasyaf, enggak malu. Sekarang ngaku-ngaku itu kasyaf. Jadi dia melakukan suatu tindakan, ada yang macam-macam pokoknya biar kasyafnya itu hilang.
Koyok pangkatnya tinggi-tinggi amat orang begitu tuh. Hah? Nggak ada, salah ya salah gitu aja sudah. Sudah salah, alasannya apa? Untuk menutup pangkatnya, wah kasyafnya, sebab dia sudah kasyaf. Orang punya kasyaf itu tidak dipamer-pamerin. Nggak usah ngomong saya kasyaf, tidak. Bahkan kasyaf bagi para kasih Allah adalah hal yang menyedihkan. Kalau saya melakukan salah ya salah, selesai. Nah, kenapa kok begitu? Iya karena terlalu tajam kasyaf saya begini biar ketutup. Ketutup aja kok pakai melakukan yang haram. Memang Allah ngajarkan begitu. Minta ya Allah tutup saja begitu, nggak usah pakai melakukan haram, melakukan dosa, melakukan nggak benar. Sudah salah lah ini kok wali model begitu nggak ada, sudah salah. Nggak mau ngaku salah, malah katanya apa? Menutupi halnya. Ada hal namanya, dia sengaja menutupi halnya biar nggak kelihatan kalau dia wali. Ajib. Dia kok merasa jadi wali kesana kemari. Wali syaitan tuh. Mimpi dengan Nabi diobral setiap malam. Setiap malam Senin, malam Jumat langganan aku ketemu Rasulullah. Kasihan kalau dia tidak benar. Dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sengaja kita tegas ini, dia dunia tasawuf ini. Tasawuf itu menghindar dari dusta. Jangan bohong, keramat-keramat bohong ini. Ini makom di hadapan Allah tinggi. Ingin sampai kepada Allah yang sesungguhnya. Bukan menurut orang kita sampai kepada Allah, ternyata kita adalah tidak sampai kepada Allah. Kita ingin sampai kepada Allah yang sesungguhnya, bukan hanya dianggap orang, wah orang ini wali, syekh, wali, wasil, sampai kepada Allah. Kita tidak perlu pengakuan dari manusia. Kita pengen diakui oleh Allah, selesai. Manusia sejagat mengakui dia wali, tapi dia musuh Allah. Apa artinya itu semuanya? Jadi kita bukan pengen di depan manusia, bukan depan Allah. Kalau sudah Allah mencintai seorang hamba, Allah akan jadikan orang lain mencintainya. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, Allah menyuruh kepada malaikat, wahai malaikati, wahai malaikat, inni uhibbu fa'hibbu. Aku mencintai orang ini, maka cintailah. Sehingga akan diterima oleh ahli dunia semuanya. Begitu. Jadi ini adalah penting sekali belajar ilmu tasawuf yang benar. Jangan hanya senang dengan model-model keramat. Ada orang puasa setiap hari, kenapa? Biar punya keramat. Oh ini keramat dikata Syekh Muhammad Rifai. Jangan kau cari-cari, sudah. Keramat yang paling agung adalah istiqomah. Disebutkan juga bahwasanya keramat yang paling agung adalah istiqomah. Biasanya yang senang dengan keramat zahir begitu itu, yang merindukan, itu paling susah istiqomah. Diajak bangun malam susah. Memang dia bukan wali. Pengennya bisa terbang, jalan tembok, macam-macam. Ini model-model manusia-manusia aneh itu. Sebab Dr. Buti langsung menjelaskan model-model orang yang sering ngomongin keramat-keramat, lalu menisbatkan keramat kepada dirinya, itu lihat, susah istiqomah dia. Bangun malam susah, sedekah susah, berbuat baik susah, karena memang hanya dia pengen dianggap sebagai. Kalaupun bercerita tentang keramatnya orang-orang besar, yang sekiranya dia juga punya, yang bisa dinisbatkan ke dia. Enggak pernah bicara tentang keramatnya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Bagaimana dengan ibadahnya Imam Nawawi, kalau pertengahan malam sudah bangun sampai pagi, puasa setiap hari, enggak mau ngomong keramat-keramat begini nih. Maunya keramat-keramat yang enak, lalu dikerumunin orang. Nanti jamaahnya pada bawa pisang, bawa ketela, bawa ini dan sebagainya. Bukan itu keramat yang sungguhnya di hadapan Allah. Kedekatan seorang hamba kepada Allah. Nah ini dijelaskan lebih Natal Sakandari. Laisa kullu man thabata takhsisuhu kamula takhlisuhu. Takhlis adalah dari kata ikhlas, kholas. Allah bersihkan dia daripada pikuk dunia, segala macam mengganggu untuk sampai kepada Allah. Jadi kalau ada orang diberi oleh Allah dengan macam-macam kelebihan, kejadian luar biasa, belum jaminan dia adalah pilihan Allah. Belum jaminan pilihan Allah. Apalagi yang terpesona dengan yang namanya takhsis tersebut, dia sangat jauh daripada makom kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah, mari kita semuanya berlomba dan berusaha untuk istiqomah. Jangan biasa tamak dengan keramat-keramat kayak gitu itu. Nggak usah mencari-cari begitu. Nanti keramat kita ada yang sesungguhnya adalah bisa istiqomah bangun malam, istiqomah menjauhi kemaksiatan, istiqomah beribadah, istiqomah sampai dicabut nyawa kita. Nah, ini karomah yang sungguhnya. Afdalul karomati, paling agungnya karomat adalah al-istiqomatu, istiqomah.